Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argovio Noven Baskoro dari jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung, dan saat ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika dan peluang. Data. Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh melalui proses pengamatan, pengukuran, survei, atau eksperimen yang menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu objek atau kejadian. Setiap data yang dikumpulkan biasanya terkait dengan variabel, yaitu atribut atau sifat yang dapat berubah nilainya dari satu objek ke objek lainnya. Misalnya, umur, berat badan, atau tingkat pendapatan. Untuk dapat mengolah data secara tepat, diperlukan skala ukur, yaitu sistem yang menentukan bagaimana suatu variabel diukur dan ditafsirkan. Skala ukur. Skala ukur adalah tingkatan atau cara untuk mengukur suatu variabel, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dengan benar. Dalam statistika, skala ukur menentukan bagaimana suatu nilai dapat dibandingkan, diurutkan, atau dioperasikan secara matematis. Ada 4 jenis skala ukur, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal. Skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa memberikan urutan atau tingkatan. Data nominal tidak dapat dibandingkan besar kecilnya, hanya menunjukkan perbedaan kategori. Contohnya adalah jenis kelamin, warna, atau nomor punggung pemain. Skala nominal adalah skala ukur paling sederhana karena tidak memiliki makna numerik selain sebagai label. Selanjutnya, skala ordinal adalah skala yang tidak hanya membedakan kategori, tetapi juga menunjukkan tingkat atau urutan. Walaupun memberikan peringkat, perbedaan antara satu tingkat dengan tingkat lainnya belum tentu sama. Contoh skala ordinal adalah tingkat kepuasan, tingkat pendidikan, atau peringkat lomba. Skala ini hanya dapat menunjukkan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi tidak menunjukkan seberapa jauh perbedaannya. Skala interval merupakan skala ukur yang nilai-nilainya berupa angka dengan jarak yang sama antar satu nilai dengan nilai lainnya, tetapi tidak memiliki nilai nol absolut. Hal ini berarti nol pada skala interval bukan menunjukkan ketiadaan, melainkan hanya titik pada skala. Contoh skala interval adalah suhu, Celsius dan Fahrenheit. Pada skala ini, selisih nilai dapat dihitung, tetapi perbandingan seperti 2 kali lebih panas tidak valid karena 0 bukan titik mutlak. Selanjutnya adalah skala rasio. Skala ukur paling lengkap karena memiliki seluruh sifat skala interval, tetapi dilengkapi dengan 0 absolut. Artinya, 0 menunjukkan ketiadaan nilai. Skala rasio memungkinkan pengukuran selisih dan perbandingan, sehingga kita dapat membuat pernyataan seperti
2 kali lebih besar. Contohnya adalah berat badan, tinggi badan, panjang, umur, pendapatan, dan jarak. Skala rasio adalah skala yang paling banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif karena memberikan fleksibilitas analisis yang luas. Materi penyajian data. Penyajian data adalah cara atau metode dalam statistika untuk meringkas, mengatur, dan menampilkan data mentah secara visual atau terstruktur. Tujuan utama dari penyajian data adalah mengubah kumpulan angka yang sulit dibaca menjadi informasi yang mudah dipahami, sehingga kita bisa melihat pola, tren, dan perbandingan dalam data tersebut dengan cepat dan akurat. Metode umum penyajian data meliputi penggunaan tabel, distribusi, frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, serta sebagainya. Tabel distribusi frekuensi adalah alat statistika di mana data dikelompokkan ke dalam interval kelas rentang nilai dan frekuensi jumlah data. Untuk pengorganisasian, dengan menggunakan tabel ini, data mentah yang besar diringkas menjadi format yang terstruktur agar sebaran data dapat dilihat dan diidentifikasi dengan mudah. Diagram batang. Diagram batang adalah representasi visual di mana nilai data ditunjukkan melalui batang persegi panjang. Ukuran batang yang berbeda digunakan untuk membandingkan jumlah atau frekuensi kategori data, sehingga perbandingan antar kategori diskrit diperlihatkan secara jelas. Diagram garis. Diagram garis merupakan bentuk penyajian visual yang memplot data dalam serangkaian titik dan menghubungkannya dengan segmen garis lurus, dengan tujuan utama menggambarkan perubahan atau perkembangan data secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, sehingga sangat efektif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan fluktuasi. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah garis yang dibagi menjadi irisan-irisan atau sektor di mana total keseluruhan lingkaran mempresentasikan 100% dari data. Diagram ini dipakai karena kontribusi setiap kategori terhadap total keseluruhan ditampilkan secara proporsional. Untuk ini, komposisi total data dan presentase setiap bagian diidentifikasi dengan cepat, memudahkan perbandingan bagian secara keseluruhan. Diagram titik pencar atau scatter plot. Diagram pencar adalah representasi visual di mana nilai dari dua variabel kuantitatif dipasangkan dan ditampilkan sebagai titik-titik diskrit pada sistem koordinat. Diagram ini dipakai karena hubungan antara dua variabel diperlihatkan secara langsung, baik itu korelasi positif, negatif, atau tidak ada korelasi sama sekali. Untuk ini, tingkat kekuatan dan arah hubungan antar variabel dinamis dengan mudah, seringkali dibantu oleh garis regresi yang ditambahkan. Diagram peta panas (heat map) adalah representasi matriks data di mana nilai-nilai kuantitatif diwakili oleh intensitas atau shades warna. Diagram ini dipakai karena pola kompleks dan hubungan antara minimal dua kategori dan satu variabel kuantitatif dianalisis secara visual dan simultan. Untuk ini, sel-sel matriks dengan nilai tertinggi atau terendah diidentifikasi dengan cepat melalui gradasi warna.
memungkinkan penemuan fokus pada hotspot data. Diagram kotak garis. Diagram kotak garis adalah representasi visual di mana sebaran dan ringkasan 5 angka dari data kuantitatif ditampilkan dalam bentuk kotak dan garis vertikal, whiskers. Diagram ini dipakai karena perbedaan distribusi data, termasuk median, kuartil, dan keberadaan outlier, diperlihatkan secara cepat. Untuk ini, sebaran nilai dari pusat data di antara beberapa kelompok, misalnya antar region, dibandingkan dan dianalisis dengan mudah. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sekumpulan nilai statistik yang digunakan untuk menggambarkan pusat atau titik tengah dari suatu kumpulan data. Konsep ini membantu memberikan gambaran umum mengenai bagaimana data tersebut cenderung berkumpul atau berada pada nilai tertentu. Dengan menggunakan ukuran pemusatan, kita dapat menyederhanakan sekumpulan data yang besar dan beragam menjadi satu nilai wakil yang mudah dipahami. Mean, rata-rata. Mean adalah ukuran pemusatan yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan jumlah data. Mean menggambarkan nilai rata-rata dari keseluruhan data dan cocok digunakan saat data tidak memiliki nilai ekstrim, karena outlier dapat memengaruhi hasilnya, yang dirumuskan dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Median, nilai tengah. Median adalah nilai yang berada tepat di tengah setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Ketika jumlah data ganjil, median adalah angka di posisi tengah. Sedangkan untuk data genap, median merupakan rata-rata dari dua nilai tengah. Median lebih stabil terhadap nilai ekstrim dan cocok untuk data yang tidak simetris. Modus, nilai yang paling sering muncul. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus menunjukkan nilai yang paling dominan dan dapat digunakan pada data, angka, maupun kategori. Suatu data bisa memiliki satu modus, lebih dari satu, atau tidak punya modus sama sekali. Peluang, probabilitas. Peluang adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian dapat terjadi dalam suatu percobaan acak. Peluang menggambarkan tingkat ketidakpastian suatu peristiwa, apakah sebuah kejadian mungkin terjadi, kecil kemungkinan terjadi, atau bahkan mustahil terjadi. Peluang suatu kejadian adalah nilai di mana banyaknya hasil yang menguntungkan kejadian dibagi dengan total banyaknya hasil di ruang sampel. Konsep ini dipakai untuk mengukur dan mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan sebuah kejadian akan terjadi dari suatu percobaan acak. Untuk ini, tingkat kemungkinan terjadinya suatu hasil dikuantifikasi dan dinyatakan dalam nilai antara 0, mustahil, hingga 1, pasti. Rumus dasar peluang klasik memiliki rumus PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang kejadian A. NA adalah banyaknya anggota atau hasil yang menguntungkan kejadian A. NS adalah banyaknya anggota di ruang sampel. Nilai peluang suatu kejadian selalu berada di antara 0 hingga 1. Jika PA adalah 0, kejadian tersebut adalah kejadian mustahil, tidak mungkin terjadi.
Jika PA sama dengan 1, kejadian tersebut adalah kejadian pasti terjadi. Ruang sampel, sample space. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan acak. Setiap hasil yang mungkin disebut elemen ruang sampel. Ruang sampel digunakan sebagai dasar dalam menghitung peluang karena menunjukkan seluruh kemungkinan yang dapat muncul. Contoh, percobaan melempar koin memiliki ruang sampel, angka, dan gambar. Melempar dadu memiliki ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian atau event. Kejadian adalah himpunan sebagian dari ruang sampel yang berisi hasil-hasil yang memenuhi suatu kondisi tertentu. Kejadian merupakan hal yang ingin kita ketahui peluangnya. Misalnya, muncul angka genap, muncul gambar, atau nilai lebih besar dari 4. Contohnya, ruang sampel dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian muncul angka genap adalah 2, 4, dan 6. Peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang suatu kejadian terjadi dengan ketentuan bahwa kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Informasi tambahan dari kejadian yang sudah diketahui akan mempengaruhi besar kecilnya peluang kejadian berikutnya. Konsep ini digunakan untuk menganalisis situasi di mana hasil suatu kejadian bergantung pada kejadian sebelumnya. Peluang bersyarat. Peluang bersyarat dapat dibaca sebagai peluang A terjadi jika B sudah terjadi. Notasi ini membantu membedakan antara peluang biasa dan peluang yang dipengaruhi kondisi tertentu. Rumus peluang bersyarat adalah peluang A terjadi jika B sudah terjadi sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B. Rumus ini menunjukkan bahwa peluang A dengan syarat B dihitung berdasarkan peluang kedua kejadian terjadi bersama-sama, kemudian dibagi peluang kejadian B. Kejadian gabungan. Kejadian gabungan A iris B adalah kejadian yang menggambarkan situasi ketika A dan B terjadi pada waktu yang sama. Artinya, hasil yang muncul harus memenuhi syarat kejadian A sekaligus syarat kejadian B. Pada peluang bersyarat, kejadian gabungan ini sangat penting karena menunjukkan bagian dari ruang sampel yang merupakan perpotongan antara kedua kejadian. Jadi, A iris B membantu menentukan seberapa besar kemungkinan dua kejadian yang saling berhubungan terjadi secara bersamaan. Contoh kasus statistika. Kita akan mulai dengan skenario di dunia nyata, yaitu di industri e-commerce. Bayangkan kamu bekerja sebagai analis data di sebuah toko daring yang menjual produk terpopuler, yaitu serum wajah Oguri. Permasalahan yang dihadapi manajemen adalah berapa unit serum
yang ideal untuk di stok setiap hari. Jika terlalu banyak overstock, modal perusahaan akan tertahan lama di gudang. Jika stok terlalu sedikit, out of stock, perusahaan kehilangan penjualan dan pelanggan beralih ke kompetitor. Untuk menemukan jawaban ini, kita perlu mengetahui nilai pusat atau nilai tipikal dari penjualan harian. Oleh karena itu, kita akan menggunakan 3 ukuran pemusatan utama. Rata-rata. Untuk menentukan rata-rata penjualan secara keseluruhan yang menjadi target ideal. Nilai tengah. Untuk melihat titik aman penjualan yang stabil dan tidak terpengaruh oleh penjualan ekstrim, yakni penjualan sangat tinggi atau sangat rendah yang jarang terjadi. Nilai yang paling sering muncul untuk mengidentifikasi jumlah unit yang paling sering diminta oleh konsumen pasar. Data yang digunakan. Kita telah mengumpulkan data penjualan harian dalam satuan unit dari serum wajah Oguri selama 10 hari terakhir. Data mentah yang kita miliki adalah 35, 40, 32, 38, 55, 30, 35, 45, 35, dan 30. Total jumlah data N yang kita amati adalah 10 hari. Langkah analisis dan perhitungan sistematis. Menghitung modus nilai yang paling sering muncul adalah dengan frekuensi kemunculan tertinggi dalam kumpulan data. Kita hitung kemunculan setiap angka. Angka 35 muncul sebanyak 3 kali. Angka 30 muncul sebanyak 2 kali. Angka lain seperti 32, 38, 40, 45, dan 55 muncul 1 kali. Sehingga hasil nilai yang paling sering muncul adalah 35 unit. Jumlah 35 unit adalah kuantitas yang paling sering diminta oleh konsumen dalam sehari. Menghitung median nilai tengah, yang adalah nilai yang membagi data menjadi 2 kelompok sama besar setelah data diurutkan. Karena N sama dengan 10, genap, median adalah rata-rata dari 2 nilai tengah, yakni data kelima dan data keenam. Urutkan data dari terkecil ke terbesar. 30, 30, 32, 35, 35, 35, 38, 40, 45, dan 55. Hitung rata-rata 2 nilai tengah, yakni data kelima dan data keenam, yang bernilai 35 dan 35. Menghitung median sama dengan 35 ditambah 35 per 2 sama dengan 35 unit. Sehingga hasil median adalah 35 unit. Menghitung rata-rata. Mean adalah rata-rata aritmatika dari keseluruhan data. Memiliki rumus X sama dengan sigma X per N. Sigma X adalah
35 ditambah 40 ditambah 32 ditambah 38 ditambah 55 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 45 ditambah 35 ditambah 30 sama dengan 375. Sehingga dibagi keseluruhan data 375 per 10 sama dengan 37,5 unit. Sehingga hasil min adalah 37,5 unit. Jadi kesimpulannya adalah setelah melakukan analisis dan perhitungan yang dilakukan untuk menghindari risiko kelebihan stok, overstock, sambil memastikan sebagian besar permintaan terpenuhi, manajemen harus menetapkan stok aman harian, yakni pada 35 unit. Jumlah ini adalah dasar yang paling realistis untuk operasional gudang. Contoh kasus peluang. Dalam industri perbankan dan keuangan, keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit adalah keputusan beresiko tinggi. Bank harus menghitung berapa peluang nasabah akan lunas tepat waktu, even A, jika diketahui nasabah tersebut memiliki riwayat pinjaman baik, even B. Pertanyaan ini dapat dijawab menggunakan peluang bersyarat. Peluang bersyarat memungkinkan bank membatasi fokus analisis hanya pada kelompok nasabah yang sudah memenuhi syarat krusial, riwayat baik, sehingga menghasilkan skor resiko yang jauh lebih akurat daripada sekedar melihat peluang umum. Peluang semua nasabah melunasi. Data yang digunakan. Kita akan menganalisis data dari total 500 nasabah yang mengajukan pinjaman dalam satu periode. NS sama dengan 500. Kejadian A, lunas tepat waktu adalah 250 nasabah. Kejadian B, memiliki riwayat pinjaman baik 300 nasabah. Kejadian A, iris B 200 nasabah, yakni nasabah yang lunas tepat waktu dan memiliki riwayat pinjaman baik. Langkah analisis dan perhitungan peluang. Pertama, kita hitung peluang masing-masing kejadian secara umum dari 500 nasabah. Peluang lunas tepat waktu, peluang A, yakni nasabah lunas tepat waktu per total nasabah, sehingga menjadi 250 per 500. Sama dengan 0,500. Peluang umum nasabah melunasi tepat waktu adalah 50%. Peluang riwayat pinjaman baik, peluang B, sama dengan nasabah riwayat baik per total nasabah, sama dengan 300 per 500, sama dengan 0,600. Peluang nasabah memiliki riwayat baik adalah 60%. Peluang irisan, peluang A iris B, sama dengan nasabah A dan B per total nasabah, sama dengan 200 per 500, sama dengan 0,40. Peluang kedua kejadian terjadi bersamaan adalah 40%.
Menghitung peluang bersyarat. Peluang A terjadi jika B terjadi. Memiliki rumus, peluang A terjadi jika B terjadi sama dengan peluang A iris B per peluang B. Perhitungan, peluang A terjadi jika B terjadi sama dengan 0,40 per 0,60. Kira-kira sama dengan 0,667. Peluang P A jika terjadi B adalah 0,6667 atau 66,67%. Hasil analisis ini sangat krusial bagi bank. Secara umum, peluang nasabah melunasi pinjaman hanya 50%. Namun, bagi nasabah yang telah diverifikasi memiliki riwayat pinjaman baik, peluang pelunasannya melonjak tajam menjadi 66,67%. Peningkatan peluang pelunasan dari 50% menjadi 66,67% membuktikan bahwa riwayat pinjaman baik adalah indikator risiko yang valid dan kuat. Ini memungkinkan bank untuk mengambil keputusan kredit, baik dapat memberikan suku bunga nasabah yang lebih rendah atau plafon pinjaman yang lebih tinggi kepada nasabah dengan riwayat baik dengan risiko kerugian jauh lebih kecil. Lalu manajemen risiko. Analisis ini mengkonfirmasi bahwa proses screening nasabah berdasarkan riwayat pinjaman berjalan efektif dalam mengidentifikasi pinjaman yang andal. Kesimpulan, bank harus menggunakan nilai peluang A jika B sebagai dasar utama untuk penentuan kredit scoring nasabah. Nasabah yang memenuhi syarat B memiliki risiko yang lebih rendah, sehingga bank memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dengan memprioritaskan pemberian kredit kepada kelompok ini. Sekian adalah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya harap semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi teman-teman yang mengalami kekurangan bisu dan tuli. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan tidak konsistenan dalam saya membuat video, baik dari bahasa Bisindo maupun dari materinya. Sekali lagi saya pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera semuanya. Salve.